Selamat malam MOP Lovers. Dalam hidup kita selalu berdampingan. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, dan ada yang terlihat serta yang tidak terlihat. Dan kita akan melihat dari beberapa sisi, dan inilah sisi dunia. Di sini saya masih bersama Ki Atmo, Onyo, Halo. dan di sini ada Mbak Mariam ya. Mbak Mariam, makasih sudah hadir ke sisi dunia ya. Iya, terima kasih Kak Ruben. Oke, Mbak Mariam, ini sedikit banyak saya udah baca-baca tentang cerita Mbak Mariam, serem banget ya. Iya. Jadi 25 tahun berdampingan dengan jin. 26. 26 tahun. Oke, 26 tahun berdampingan dengan jin dan dia menyerupai banyak orang. Banyak, termasuk saya. Oh ya. Asal awalnya gimana sih, Mbak? Jadi awalnya itu setelah saya dilahirkan 12 hari, itu mama saya yang ngalamin kejadian aneh, kejadian mistis. Iya, jadi misalnya kayak saya waktu itu kan masih bayi ya. Iya. Jadi saya hilang tiba-tiba. Tiba-tiba hilang gitu. Iya. Jadi ditemukannya itu besok pagi. Hah? Oke. Padahal udah lapor polisi segala macam-macam. Berarti di rumah bisa hilang juga. Bisa hilang juga. Padahal masih kecil, nggak mungkin pergi sendiri dia. Iya, masa lagi bayi dia jalan-jalan kan nggak mungkin, Ki. Nggak mungkin. Pas dapat cerita itu dari mamanya kakak berarti. Iya, dari mama saya. Pas kakak dengar cerita itu, perasaan kakak di situ itu apakah kakak takut? Apakah kakak takut tapi kakak ada rasa penasaran juga nggak? Sebenarnya penasaran sih, cuma cerita itu tuh diceritakan pas saya kelas 4 SD. Baru tahunya kelas baru berapa? tahu. Tahunnya kelas 4 SD. Iya, oke. Nah, akhirnya Mbak bisa tahu kalau ketemu sama yang kayaknya ini nih, jin. Kan itu memang nggak nampak ya? Memang kalau menurut saya sih nampak. Memang nampak. Iya, Sering soalnya kan ditemu. pernah ditemuin, pernah ada yang lihat juga. Misalnya orang lain tuh ngelihat saya tuh kayak ada berdampingan gitu. Tapi pertama kali ketemu si jin itu kapan, Mbak Mariam? Pas itu saya kan kelas 4 SD kan head pertama tuh ya. Kan diobatin tuh sampai 6 ustadz kan. Nah, itu Hah? Maksudnya head diobatin sama? iya, jadi sebenarnya tuh dari masih kecil tuh yang pas saya pertama kali hilang itu. Nah, saya kan mama saya tuh saya nih dibawa nih kayak berobat medis ataupun non medis gitu ya. Kenapa dicari tahu kok anak saya berbeda gitu. Terus ada kejadian aneh misalnya kayak buah-buahan tiba-tiba ada di dapur dengan sendirinya gitu. Terus saya juga masuk SD juga kayak orang-orang tuh ngeliat saya tuh kayak takut gitu, kayak saya tuh menyeramkan gitu bagaikan monster gitu. Semua orang juga pada kaget kan, apalagi di umur kelas 1 SD kan kayak serem Ya, mereka banget masih sensitif gitu ya. Iya. Terus? Jadi dicari tahu mama saya juga demen menyendiri gitu. Jadi kayak nggak pernah berbaur sama orang gitu. Takutnya ada psikolog Gangguan psikologis saya gitu atau gimana gitu. Makanya dibawa ke psikolog sayanya. Oke. Ternyata hasilnya itu saya tuh masa tumbuh kembang anak jadi normal gitu. Tapi dibawa juga ke non medis. Nggak ada hasil-hasil yang aneh atau mencurigakan ya? Iya, nggak ada. Oke. Nah, pada akhirnya diikuti ya sampai 26 tahun nih. Bisa tahu nggak tujuannya apa sih? Nah, itu saya masih mencari tahu selama itu ini tuh maunya tuh apa gitu. Karena sebelum-sebelumnya itu para ustadz tuh sebenarnya ada 30. Udah 35 malah sampai detik ini. Beberapa minggu kemudian saya terakhir tuh 35 ustadz. Ya. Tapi yang meninggal itu 4. Innalillahi. Berarti yang bantuin apa? Yang namanya? bantuin bener-bener bantuin gitu, yang bantuin turun tangan gitu. Berarti yang diinginkan sama jin ini kamu ditarik sama dia gitu? Iya, kata para ustadz yang dulu-dulu tuh dia tuh pengen tuh saya tuh jadi milik dia seutuhnya gitu. Jadi saya ngikut gitu ke dunianya dia. Jadi pengikutnya dia? Ya ibaratnya bisa dikatakan meninggal gitu. Iya, jadi untuk dijadikan pengikutnya dia? Iya. Oke. Malah kata para ustadz yang sebelumnya tuh kayak pengen dijadiin kayak istri gitu. Oke. Berarti ada sesuatu yang menarik ya, Ki ya? Ada. Sampai jin aja berarti dari dia kecil aja udah diincar gitu ya? Diincer banget kan, Koben. Jadi dia ini tadi ya aku udah cerita yang ngikutin
beliaunya ini jinnya bukan sembarangan ternyata. Oke. Ya dia punya banyak sisi apa ya? Jin kan ada bangsa-bangsanya juga. Ternyata beliau ini dikasih tahu dari bangsa yang mana sampai dikenalin ke alamnya juga. Seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Jadi diberitahu melalui mimpi, kadang bisikan gitu, kayak ini loh, ini seperti ini seperti ini gitu, ini nama-namanya seperti ini, dan saya itu beneran ada dapat bisikan seperti itu. Oke. Sering nampak nggak tapi? Pas sebelum saya nikah. Itu sering nampak. Sering nampak. Tapi sekalinya nampak tuh wajahnya tuh buruk rupa banget gitu. Jadi saya nggak bisa. Nggak berani ya? Nggak berani. Jadi saya pingsan, kadang muntah darah juga. Oke. Ya, jadi pada saat kakak ngalamin hal yang udah menurut kakak udah nggak wajar, apakah kakak udah punya suami kan? Iya. Oke. Apakah suaminya kakak melihat itu dia jadi kayak emosi nggak? Sebenarnya sih dia nggak emosi ya, cuma kayak merasa terganggu aja gitu. Jadi setiap aktivitasnya dia terlalu diganggu banget gitu. Misalnya saya buka usaha dibuat bangkrut. Jadi kayak ditutup gitu. Jadi orang-orang nggak bisa beli di usaha saya gitu. Oh. Berkali-kali ya itu. Berkali-kali Nggak cuma sampai sekali 4 kali sih. Jadi lebih ke negatif ya Ki ya? Oh, negatif banget sih ini. Ini ada beberapa hal yang memang apa namanya bikin dia setengah manusia dan setengah di alam jin seperti itu. Oke. Nah ini Ki, tapi kan berarti memang dia udah diincar banget nih. Ya sampai siapa tuh? Itu suara siapa? Nggak ada, kan ada ngomong. Saya lagi ngomong. Iya. Tadi suara siapa? Iya makanya nggak ada. Gitu. Iya. Disuruh diem. Ini beneran loh. Suara siapa? Nah ini kan Miki kita berempat di sini. Cuman ini doang. Oke, kita jangan sampai ke distract, kita lanjut aja dulu ya. Karena memang ini tuh memang lebih sensitif kan, ya, jadi lebih sensitif. Jadi yang di depan pun tidak akan memberikan reaksi karena mereka nggak dengar kan. Nggak tahu Iya, nggak mereka. tahu. Iya, jadi ini hanya kita. Makanya tadi kita barusan dikasih suara yang diem gitu ya. Iya. Oke, tapi ini oke, jangan ke distract ya. Oke, nah ini sampai diincer banget nih, berarti kan tandanya ada sesuatu dari anak ini. Iya kan? Iya. Yang dia inginkan kan? Iya. Oke, berarti ini nggak bisa berakhir atau gimana? Kalau aku bilang kawan, jadi ini memang nggak bakalan puas karena jin-jin yang seperti itu udah tahu hari lahirnya. Nanti dia dipengaruhi oleh planet apa. Terus habis itu ada keistimewaan di badannya atau dari keturunannya. Dan kemudian nggak bakalan mudah buat diputuskan yang seperti itu. Pasti masih dikejar terus. Bahkan kalau udah 30 orang yang berhubungan dengan supernatural dan spiritual bantuin sampai ada 4 orang korban. Iya. Itu sih nggak sembarangan ini. Itu udah kuat banget ya Ki ya. Kuat banget dan kira-kira umurnya bukan jin yang ribuan tahun. Malah lebih dari ribuan tahun, bisa puluhan ribu. Wow. Oke. Makanya saya bingung mau gimana lagi gitu. Karena saya sempat keguguran juga kan. Gara-gara jin itu. Sekarang udah punya anak tapi? Belum. Makanya itu kata para ustadz kemarin tuh 2 minggu yang lalu dia ngomong, ini kalau misalnya Mbak masih bertahan sama dia, Mbak gak bakalan bisa punya anak. Sorry, bertahan sama dianya itu jinnya atau? Iya, jinnya, bukan suami. Oke. Nah ini justru gini, ini kan berarti kan sampai ada beberapa ustadz ya yang sudah menghandle, dan sampai sekarang ini Mbak masih melakukan berobat untuk mencoba suruh dia keluar. Iya, sampai detik ini pun masih. Suka marah nggak kadang sama diri sendiri, kayak sulit banget ngeliat? Sebenarnya nggak marah sih, kayak cuma kecewa gitu, kayak kenapa sih harus terjadi gitu, sedangkan orang lain itu nggak tahu apa yang aku rasain gitu. Kenapa orang lain tuh dengan entengnya ngomong halu atau gimana gitu, padahal kan aku yang ngerasain gitu. Terornya kan dari aku kan, Dari kamu dan keluarga ya. Sebenarnya keluarga sih enggak ya, suami juga enggak. Tapi kan keluarga tahu cerita ini kan? Tahu, cuma ke aku banget gitu. Iya, tapi kan minimal keluarga ada yang tahu, jadi minimal masih ada Orang yang beberapa percaya. orang yang percaya kan. Betul kok. Bukan nggak semuanya nggak percaya gitu kan? Iya, semuanya
udah Di pada lingkungan tahu. internal aja ya. Iya. Bahkan lingkungan kerja pun udah tahu kok. Oh ya. Jadi semisal aku lagi istirahat di kantin nih, terus ada yang nyerupain aku di kamar mandi, nah itu udah tahu itu bukan aku. Jadi udah kayak terbiasa aja gitu. Udah terbiasa. Kayak semuanya tuh di lingkungan kerja aku kayak, oh yang di situ bukan Mariam, bukan. Oke. Kalau Mariam tuh nggak sepucat itu mukanya, jadi udah pada paham. Tapi ada sih yang ibaratnya paranoid tuh, jadi kayak ketakutan gitu, kayak Ya. bener-bener takut banget gitu. Nah, pernah nggak akhirnya ada ketemu orang ini beneran lo apa bukan nih gitu? Iya pernah. Gimana itu bahkan caranya? sering banget. Gimana cara kamu meyakinkan dia ini gue yang asli? Iya, jadi misalnya ada nih teman aku namanya si E lah, dia bilang ini lu bukan sih, soalnya gue kemarin nemuin lu di kamar mandi gue, kata dia kan gitu ya. Terus aku bilang enggak, ini aku beneran, coba pegang, ini masih ada denyut dan nadinya masih panas, muka aku nggak pucat. Oke. Jadi perbedaannya di situ aja sebenarnya. Iya, disuruh sama teman tuh disuruh nyebutin gitu, nama bapak lu siapa, sampai sedetail itu. Tapi kan kalau dia hantu mah pasti tahu aja ya. Tahu. Iya tahu aja. Sampai kesehariannya dia pun juga tahu. Karena harusnya orang bukan yang nggak percaya lah sama Mbak Mariam, cuman harusnya malah percaya, karena kalau diikutin kayak gini, badannya dia nolak, pasti ada penyakit fisik yang ditimbulkan. Betul. Ini baru tadi malam juga, ini biru. Saksinya tuh ada tadi, kru yang di bawah tuh lihat langsung ini biru, ini bukan. Tadinya enggak ya tapi? Enggak, pas dicek tangan kiri, tangan kanan malah biru. Dan ini besokannya langsung sakit, ini sakit banget ini. Serem ya. Itu Oke, aku pengen tanya kakaknya. Kakak pernah nggak di saat kakak lagi nggak kerja atau lagi diem di rumah, kakak pernah ngajak jin ini berkomunikasi nggak, kayak kenapa sih kamu itu ada di badan aku, kenapa kamu nggak keluar aja, kenapa kamu ngikutin aku terus? Kakak pernah ngajak ngobrol dia nggak? Sebenarnya gini Onyo, sebelumnya itu kan aku sering tuh kayak begitu. Iya. Kayak apa ya? Kenapa sih? Maaf ya, lu tuh bisa ada di gua gitu. Mau lu apa gitu? Sampai ngomong sendiri. Cuma kata suami sama pihak saudara, kan aku kan ngontrak ya rumahnya ya. Maksudnya daripada nanti aku ngomong sendiri, nanti samping rumah gimana-gimana kan. Yang tadinya aku seperti itu, tahu nggak? Jawabannya tuh cuma kayak ngelemparin barang sampai pecah, lampu dipecahin langsung tak kayak gitu. Wow. Tapi dia nggak berani ngomong apa-apa, cuma ngomong gitu doang. Kok bisa sampai? Oke. ya. Ini berarti dia udah kuat banget nih. Apakah dengan kakaknya ngajak jin ini untuk ngobrol, apakah dia nanti bakalan keluar atau sampai kapan nih kira-kira? Ini kalau nggak ditangani dengan tepat oleh orang yang tepat, nggak bakalan selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, dia biasanya dibalas selain dengan orang-orang Sampai lain. lempar barang gitu loh Ki. Iya, lampu bisa pecah, kemudian Maaf ya, temen tuh Onyo dilempar pakai pupuk manusia. Wah. Pernah. Jadi temen tuh di teras rumah, Iya. dia masuk sore. Wow. Itu maaf, Itu, aku ke distract. Itu suara apa itu? ya, makanya. Lu Itu lihat dia. aja mulut kita gini nih. Iya gini. Kita lagi fokus ke kakak. Oke. Mungkin Emang, dia sorry, lagi. sorry. Enggak, dia tuh marah banget kayaknya deh. Iya. Soalnya dari di bawah juga kayaknya marah banget. Oke. Nah, berarti kan kalau ini kamu coba kamu kasih tanda lagi. Kalau ini kamu coba kamu kasih tanda lagi. Coba ngomong. Ayo Dimriat ngomong Dimriat. Dengar ya? Wow. Oh, berarti benar dia ada di sini. Oke. Jadi dia lagi. Kemana aja kamu pergi ya? Iya, kemana aja aku pergi, selalu ngikutin. Berarti yang sekitar sekeliling kamu nih, maaf nih, ada yang gak nyaman juga ya? Banyak yang nggak nyaman. Jadi misalnya nih aku ke rumahnya dia, terus tiba-tiba misalnya aku ke rumah pagi, sorenya tuh udah langsung diganggu. Kayak misalnya dilemparin batako merah, padahal nggak ada batako merah, dilemparin ke jendela sampai pecah. Se-ekstrim itu ganggunya. Berarti Ki, ini kalau dari sudut pandang Ki Atmoni, berarti kan kalau dia sudah bersentuhan dengan benda, berarti dia udah levelnya udah tinggi sekali dong Ki. Tinggi, bahkan Ya udah ya, jangan marah please. bahkan Please. salah satu Please. ini ya, salah satu raja-raja
kerajaan jin. Karena jin juga ada ininya, ada keluarganya, ada keluarga dan kerajaannya. Ini salah satu yang levelnya cukup oke, cukup kuat sekali. Bahkan ngasih tanda ke dia. Tadi ke denger Mama kan? Maryam. Iya dengar. Ya dia lagi ngedistract buat kita jangan ngebahas tentang dia. Oke. Iya dia bener-bener marah Onya. Oke. Asli. Tapi kita bisa tanya Ki Atmo. Dan lanjutin dari gimana? Ya, jadi bukan hanya tanda-tanda seperti itu ya. Kadang-kadang bukan hanya barang dipecahin, dilempar kaca. Bahkan aku tadi sempat lihat ada nulis sesuatu di tembok si jinnya itu. Iya kemarin pisan itu. Jadi kayak darah beneran, darah berapa hari itu yang udah busuk itu tulis di tembok. Ada itu dokumentasinya itu bener-bener darah itu asli. Kan biasanya kan cuma tulisan tinta, nggak tahu tuh tinta dapat dari mana dia. Cuma baru tadi malam doang itu bener-bener darah. Terus juga aku kayak mimisan gitu, kayak keluar darah sendiri, terus muntah, muntah darah. Oke, kan aku tanya Ki Atmo dulu. Jadi jin ini kan dia ngikutin kakaknya. Ketika dia ngikutin kakaknya ini, apakah dia bisa melukai kakaknya atau seperti apa Ki? Dalam bentuk apa mungkin? Dalam bentuk melukainya ya, dalam bentuk masuk ke aliran darahnya dia. Kemudian bisa ganggu ke suaminya. Pernah pas waktu dia melakukan interaksi seperti itu, dada sampai lebam yang. Iya, sampai lebam di tengah-tengah. Padahal udah diperiksain ada penyakit jantung apa enggak. Normal semua. Wow. Oke, yang terekstrim selama kamu hidup nih ya berdampingan dengan mereka, apa yang dia lakukan yang sampai kamu marah sekali? Sholat, pas waktu sholat malam itu sejadah aku ditarik dan kening aku tuh sampai jatuh sampai berdarah. Wah. Terus sama aku dilempar. Jadi misalnya nih aku sholat, tiba-tiba kayak didorong gitu atau enggak dari belakang kayak ngedorong gitu. Berarti itu dia nggak bolehin kakaknya buat berdoa ya kayak Ki? Nggak suka. Nggak suka. Wow. Dijauhin dari ibadah berarti kalau kayak gitu. Berarti jinnya sama Tuhan bertentangan dia. Iya. Wah ini jahat sih ya. Jahat. Bahkan dia tuh itu nulis kayak surat gitu dan itu huruf gundul dan aku nggak ngerti sama sekali artinya apa. Arab gundul. Oke. Nah, ketika kakaknya pergi main ke rumah teman kakak, itu kan dia langsung ngegangguin temannya kakaknya kan? Malamnya atau sorenya. Oke, dari situ kakak udah masih tetap main ke rumah temen atau udah kayak trauma tentang itu? Temen yang trauma. Jadi temen bilang bukannya aku nggak mau ketemu sama kamu, tapi aku mencegah daripada rumahku rusak. Akhirnya jadi kayak ada rasa ketidaknyamanan di sekelilingnya kamu sendiri ya. Betul. Jadi ya terkadang kamu ingin juga main sama mereka tapi takutnya ulah apa lagi dia gitu ya. Iya betul. Lebih ke mikir ya. Sama itu pas waktu waktu aku kan mulai jatuh cinta gitu ya. Namanya juga anak ABG kan ya. Oke. Jadi aku setiap deket sama cowok itu pasti dibuat kalau nggak gila mati. Kalau nggak sakit. Orang cowok itunya? Iya. Wow. Cuma pas aku nikah kemarin itu karena memang dikasih sesajen kayak gitu. Kenapa Ki? Memang sederhana nikahannya, cuma kayak dikasih sesajen kayak gitu, doa gitu. Jadi apa ya namanya Ki ya kalau di Jawa tuh? Ya itu tradisi. Jadi tradisi buat selamatan gitulah, selamatan kecil. Iya. Oke. Nah ini sampai akhirnya kamu bisa bersama suami yang ini nih gimana ngelewatinnya? Kok bisa? Iya jadi kita sama-sama ibaratnya menjalankan ibadah aja gitu kepada Tuhan gitu kok. Ya yang lebih parahnya sih aku gitu sembari ibadah kayak semakin bener-bener diganggu banget gitu. Pernah tuh suami lagi tidur kayak orang dicekek. Suami lagi tidur. Terus pernah aku mimpi kayak diperkosa gitu pas sebelum nikah. Ngeri sih itu. Kenapa bisa kayak gitu sih? Ini Mengerikan ya. ada sesuatunya yang di dia. Jamku mati, jarumnya nunjuk ke situ terus, tapi yang satunya enggak, yang satunya tetap muter. Datang dia, beneran nih lihat Onya. Oh iya lo ya, bener ya. Ini muter ya? Enggak, iya. Detiknya nunjuk ke dia terus ya. Wow, sampai segitunya loh. Karena aku tadi kekuatannya. Enggak, kalau yang saya nggak habis pikir gini, Ki, ini kan berarti dia dari kecil
Aku lagi rununin cerita gitu loh Ki. Dari kecil, dari umur 6 bulan ya. 12 hari. 12 setelah hari. dia Dari 12 dilahirkan. hari dia udah sering hilang. Ini. Nah, berarti apa jangan-jangan mulai sesuatu yang ditanam di dia tuh waktu dia pada saat menghilang. Malah itu kok katanya pas orang pintar sebelumnya itu dia bilang kamu tuh udah ditandain pas di dalam kandungan ibu kamu 4 bulan. Pernah cerita nggak sama ibu selama hamil mungkin ada sesuatu ke dia ke satu tempat yang mungkin dia nggak pamit, dia nggak izin? Ibu nggak pernah cerita, cuma dia ceritanya pas aku ngandung kamu, aku sering dikasih buah-buahan, sering dikasih uang secara tiba-tiba. Oke. Oh, kayak suruh ngerawat berarti. Iya. Iya pas dikandung. Kenapa kayak disuruh ngerawat? Itu maksudnya gimana Ki? Ya kayak disuruh ngerawat apa namanya? Pas ibunya hamil, Ya. mengandung, disuruh kayak dikasih lah. Ini dikasih Ya. duit, tahu-tahu ada duit di sini, tahu-tahu ada buah-buahan. Jaga baik-baik anakmu. Nanti ada yang mau aku panen setelah dia dewasa. Kayak gitu sih maksudnya. Nggak gini, berarti kan yang ditanamkan sama ibunya itu adalah ya namanya feeling orang tua ya. Itu pasti feeling orang tua, kita nggak pernah tahu. Tapi justru kalau aku runun, soalnya ini juga cukup aneh. Bahkan sampai sekarang ini dia masih dapat teror. Itu tandanya kan dari usia dia 12 hari itu sudah ditanam ya. Iya. Dan terus ibu mungkin punya feeling kontak ya. Namanya orang tua kan pasti punya feeling kontak. Jadi kalau aku bilang sebenarnya dilakukan sama jin ini itu ada rununannya tuh. Iya gak sih? Iya. Ada rununannya. Berarti kamu harus segera berakhir loh. Harus segera mengakhiri ini dan kamu harus bertemu dengan orang-orang, siapa tahu dengan nonton ini ya banyak yang akan membantu nantinya. Amin ya, amin. Oke, ini saya pengen tanya lagi. Iya. Berarti adakah pernah kamu mencoba berkomunikasi dengan dia? Dia datang mungkin secara langsung atau mungkin lewat mimpi? Ada kayak misalnya lewat mimpi gitu. Aku sering ngobrol gitu. Jadi mimpinya tuh cowok itu lagi datang. Aku sering nanya kenapa sih kamu ngegangguin aku gitu. Sampai segininya gitu. Mau kamu apa? Dia cuma bilang di dalam mimpi itu aku cuma pengen kamu doang, ikut sama aku. Cuma gitu doang. Disuruh ikut lagi. Iya disuruh ikut. Hah? Tadi Unyu ngomong apa? Enggak ada ngomong. Nggak ada yang ngomong. Iya, oke. Jadi gini, Kiatmo, aku mau tanya sama Kiatmo. Nah, ini kan berarti yang ngikutin kakaknya ini sosok jin kafir ya. Nah, jin kafir itu seperti apa sih Ki contohnya? Ya, jin itu ada yang punya agama, ada yang enggak. Oke. Yang satunya mereka tahu ibadah, yang satunya karena energi ibadah itu mereka jadi crash, mereka jadi benar-benar bertentangan dengan energi itu, bentrok. Nah, salah satunya yang ikut si Mbak Mariam ini sampai apa namanya sholat aja digituin, berarti fix dia nggak suka sama energi ibadah segala macam. Oke. Dan mereka ini ada bangsanya sendiri, memang ada bangsanya sendiri yang di dalam bangsa itu pun ada juga yang apa namanya yang beribadah sama yang enggak. Tapi yang enggak beribadah dan seperti ini, ganggu seperti ini bahaya kalau sampai nempel ke orang. Biasanya di kasus-kasus tertentu dilakukan. Kalau yang terkenal itu eksorsisme ya. Oke. Pengusiran seperti itu di Anne Mary itu. Tapi kayaknya nanti kita harus juga ini deh. Kita juga harus coba lakukan sesuatu karena kalau enggak bahaya sih ini. Nah, kalau menurut Kiatmo, ciri-ciri orang yang diikutin sama jin itu contohnya seperti apa sih Ki? Contohnya? Ya, salah satu sedikitnya kayak Mbak Mariam ini. Salah satu sedikitnya kayak Mbak Mariam ada fenomena-fenomena tertentu, tanda-tanda aneh di tubuh, kemudian sering mendengar suara-suara aneh. Baru diomongin. Please. Baru diomongin. Aku baru mau minum loh Ki. Baru mau gini. Udah ya. Udah. Emang sering gitu ya dia? Iya, sering banget. Kadang kalau misalnya dia lagi baik nih Koruben ya. Dia suka ngasih aku uang, diselipan Al-Qur'an, dimasukin ke sendal. Apa kayak sendal sepletsus kayak gitu, dimasukin itu uang. Oh ya? Padahal bukan dari suami, kata suami, aku nggak pernah ngasih uang kamu melalui seperti itu. Aku ngasih uang kamu langsung. Bukan melalui kayak gitu. Kamu lihat rupanya uang gitu? Uang, memang uang kayak 50 selembar atau 2 lembar atau 100.000 rupiah, beneran uang itu. Nah, oke, aku mungkin gini, aku pernah kayak nonton film kalau misalkan kita dikasih uang sama orang tiba-tiba pas kita belanja uangnya jadi daun gitu. Jadi daun, ya. Nah, ya.
Apakah kakak sama gitu nggak? Kalau kakak belanja, Enggak, malah uang itu balik lagi ke aku. Nah, iya. Itu lebih parah. Iya. Jadi kan aku dapetin uang itu karena dia ya, ke Ruben ya sama Onya ya. Jadi pas aku belanjain ke warung, memang diterima. Cuma balik lagi itu uang itu di kantong aku. pas kakak periksa udah, Padahal kok balik kosong lagi? balik lagi. Ya itu ada. Jadi kalau Wow. Wits. Aku Suara mohon angin. please. Sekenceng Please, itu jangan, loh. Jangan, Mm-mm. jangan please. Oke. Oke, ini kita ke distract terus sama dia sampai kita tuh hilang pertanyaan-pertanyaan yang udah kita siapin Iya, tadi. dia lagi distract Lagi nih. nge-distract kita. Iya. Aku mau tanya. Setan nih. Aku mau tanya sama Kiatmo. Ki, tadi kan aku belum dengar jawaban dari Kiatmo. Ya. Contoh-contoh orang yang udah diikutin sama jin tuh seperti apa, Ki? Itu tadi fenomena-fenomena aneh di tubuh, kemudian sering mendengar suara-suara aneh salah satunya, kemudian biasanya mereka ini ditemuin, orang-orang yang diikutin ini biasanya ditemuin dan dikenalkan namanya benar-benar. Nanti ada beberapa orang yang dibilang diikutin, tapi begitu ditanyain namanya mereka nggak tahu. Nah kalau yang seperti ini apa ya? Ini ibaratnya udah bukan jin yang ecek-ecek lah. Iya. Oke. Tapi kakak pernah lihat sosok jin ini nggak? Maksudnya dari bentuknya. Dari bentuknya, ya. Itu dari bentuknya secara manusia yang dia tampakkan itu ya kayak orang Arab aja gitu, tinggi, gede, berbulu, sering pakai baju ihram, kalau nggak pakai baju besi kayak gitu. Hah? Terus ada lukanya di sini. Pas wujud aslinya itu bener-bener berbeda jauh banget sama yang aku lihat versi manusianya gitu. Wow. Tapi aku sih berharapnya jangan diunjukin lagi gitu, maksudnya Oh, iya, aku iya, capek banget gitu. Oke. Nah, selain ini kan kita dari tadi kakaknya diikutin sama jin kafir terus ya. Tapi selain itu kakak pernah nggak diikutin sama sosok lain gitu? Selain jin ini pernah nggak? Enggak, jadi sosok-sosok lain itu kalau aku didampingin sama dia nggak bakal mendekat. Jadi kayak takut gitu. Karena sebelumnya tuh para orang pintar itu dia bilang ini adalah Raja Taus. Jadi semuanya dari para raja dia paling ditakutin gitu. Oke, kita tanya Kiatmo. Raja Taus itu seperti apa, Ki? Ya jadi yang aku bilang tadi, jin itu ada bani, kalau aku bilang bani itu keluarga, familinya Iya. mereka lah. Oke. Ini salah satu salah satu anak turunnya dari, pernah denger jin ifrit nggak? Ifrit, Aku pernah- ya. Aku pernah dengar itu. Dengar aja sih tapi kurang Iya. lebih spesifik. Nah itu salah satu pimpinannya jin ifrit dari bangsa ifrit, raja memang, Taus namanya. Itu berarti dia udah dijaga sama yang paling ketuanya berarti ya? Ya salah satu raja. Jadi kalau Wow. Oke. Aduh, please banget dong, jangan. Oke. Ya kayak gitulah kira-kira. Jadi sedikit cerita aja. Jin-jin yang seperti mereka ini dari keluarga-keluarga jin yang cukup sangar ya kalau aku bilang. Ini punya nanti kalau aku bilang anak buah lah banyak. Oke. Jadi banyak yang dia gunakan, banyak yang dia istilahnya lakukan lewat anak buahnya. Betul. Oke, berarti kan sebenarnya ini ya untuk kita yang tabu nih Ki, ya agak membingungkan kan. Tapi justru berarti yang mengganggu dia ini ya, Mariam ini siapa? Mungkin beberapa kali yang ngasih uang, ngasih benda-benda itu dari anak buahnya mungkin. Tapi atas perintahnya si Taus ini. Oke. Tapi namanya dia itu adalah iya dengar. Tapi namanya itu adalah Dimriyat. Dia sampai bilang wallahi pas waktu kelas 4 SD tuh kan ada Oke. 6 ustadz tuh koruben ya. Jadi salah satu ustadznya itu ada yang kesurupan. Nah dia sampai bilang wallahi saya Dimriyat, ana Dimriyat. Ana Dimri. Oke. Nggak, Itulah. ya nggak percaya tapi ini kisah nyata. Iya. Ya kan karena yang ngalamin sih Mariam sendiri kan. Dan itu rasanya udah pasti nggak enak banget. Kalau saya makanya Mariam disebutin namaku kan, denger kan kok. Aduh ya Allah. Jangan sih. diganggu ya Allah. Parah. Udah ya. Wow.
Se ekstrim itu loh. Iya, Kak sampai Dengar bengong. kan Denger. Maria. Iya, Itu iya. sering kok Ruben itu beneran sering itu. Wow. Sering banget ya. Kasihan banget loh kamu Mariam ya. Hidupnya begini selalu dalam teroran ya. Iya, sekitarnya jadi keganggu gitu. Setiap ada yang dekat sama kamarnya diganggu. Bahaya Oke. sih. Ya mungkin ya Popel Lovers yang lagi di rumah lagi nonton mungkin kalau mendengarkan pakai headset pasti mendengar sama kayak kita gini ya. Sensitif gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk Kak Mariamnya sendiri pernah dengar cerita dari mama nggak? Kalau misalkan yang ngalamin ini itu bukan cuman kakak, emang udah keturunan gitu dari Aku. dari keluarga kakak mungkin pernah nggak? Enggak, kata mama cuma kamu doang. Saya cuma ngalamin kayak misalnya ada buah-buahan, terus saya menyaksikan sendiri kamu hilang seperti itu. Wow, oke. Ini beda, bukan perjanjian. Bukan perjanjian dengan apa namanya? Perjanjian dengan jin itu. Biasanya kan kalau misalkan keturunan, ya kan keturunan gitu, tapi Ada yang kayak gitu. Cuman ini apa ya? Ku bilang lebih bahaya buat orangnya. Karena kita nggak tahu apa-apa. Si Mbak Mariam ini nggak tahu apa-apa. Tapi dia nggak tahu apa-apa, tapi terus Gangguin banget. digangguin banget. Dan kemudian yang paling masalah itu berefek ke hidupnya dia itu loh. Sampai keguguran, sampai bikin usaha nggak jadi-jadi. Itu kan cukup apa ya, kalau aku bilang cukup tragis sih. Kasian kalau dianya emang tujuannya mau dibawa ke alamnya terus itu. oke. Jadi diarahin. Diarahin gitu ya, kayak. Berarti ini kalau misalkan sepenglihatan Kiatmo yang bisa melihat seperti itu, kira-kira ini sampai kapan, Ki? Sampai kakaknya ikut dengan dia atau seperti apa? Maunya dia kayak gitu. Oke. Maunya dia kayak gitu. Cuman nanti bakalan aku ajakin ngobrol sesuatu lah. Karena Onyo, ini tadi ada kejadian menarik. Pas aku ketemu dia di bawah, aku cek, loh kok ada makhluk di belakangnya dia? Gede tinggi. Aku lihat. Aku Apakah tunjuk. ini jin yang itu? Bukan. Ini cuman apa namanya? Mungkin sekedar pengawalnya yang kepo lah. Wah. Iya. Dia jin ini sampai nyuruh anak buahnya untuk ngawalin kakaknya. Iya. Kepo. Allah. Ini semakin kita sebutin namanya dia semakin kencang. Semakin kenceng. Wow, Ki. Wow. Harusnya tadi Onyo di bawah lihat dia kesetrum. Dahsyat sekali ini. Mariam jadi yang kita lihat di sini Mariam menjadi merasa terganggu. Tidak apa-apa Mariam, jangan nggak enak ya. Kita nggak apa-apa. Oke. Bisa lanjutin tadi, Ki, gimana pas Ki lihat di bawah ada sosok makhluk terus? Aku tunjuk makhluknya. Kita lagi ngobrol, aku tunjukin. Set. Nggak lama tangannya dia yang ini lebam. Kesetrum. Sampai teriak dia tadi. Itu kayak gitu, emang gangguannya se ekstrim itu. Wow, Ki, ini kenapa pada saat kita ngundang bintang tamu di sisi dunia ini ceritanya itu beda-beda. Terus bagi kita yang ngelihat atau yang nonton itu serem, atau kayak kita yang nggak ngalamin itu, pas kakak yang ngalamin itu kayak menurut kita itu capek banget pasti. Iyalah. Itu menguras energi. Itu juga menguras ya pikiran ya. Terus punya rasa nggak enak tuh sama sekitarnya gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Ki Atmo, aku mau tanya, Ki, kira-kira hal-hal apa aja sih, Ki, yang disukain sama jin itu? Beberapa hal yang aku tahu ya. Oke. Mereka kalau lahir di hari-hari khusus, kemudian dipengaruhi planet-planet khusus, atau punya keistimewaan tertentu, rohnya ternyata beda yang dimasukkan ke badannya. Dia nggak pernah bisa milih kan, nggak pernah bisa milih buat jadi apa. Tapi ya mereka memang suka. Jin itu suka sama makhluk kita manusia yang seperti itu, yang punya keistimewaan dan anomali-anomali tertentu. Dan kalau mereka udah suka, apalagi yang jenisnya kayak gini, udah nggak bakalan cepat pergi, nggak bisa bakalan dengan mudah pergi. 30 orang bantuin dia. Iya. Nah, dari 30 orang ini yang tadi aku dengar dari Kak Mariam ini kan ada 4
ustadz ya, maaf, 4 ustadz yang meninggal. Nah, itu dia melakukan itu seperti apa Ki? Sampai ustadznya meninggal ini, jin ini tuh melakukan itu seperti apa? Apakah dia yang melakukan atau dia yang menyuruh anak buahnya untuk melakukan itu? Macam-macam sih, macam-macam. Ada yang memanipulasi pikiran. Kalau seumpamanya si ustadznya nggak bisa dimanipulasi, Oke. lagi di jalan aja manipulasi orang, tabrak das, manipulasi orang lain, bisa kan? Bisa seperti itu. Itu sangat logis sekali. Kemudian yang apa namanya? Ya yang seperti Mbak Maria alamin, sakit non fisik itu nanti kalau diperiksain lama-lama itu ada sakit fisiknya juga. Dan itu memang apa namanya? Kayak penyakit yang udah apa ya? Tertanam di badan lah kalau aku bilang kalau kayak gitu. Ini wah, bahaya sih Onyo. Oke. Bahaya ya. Bahaya banget. Kalau kamarnya sendiri boleh ceritain nggak ceritain hal kejadian yang menurut kakak ini ekstrim banget ketika kakak lagi di kosan sama jin ini? Iya, jadi tuh waktu itu kan sebelum nikah itu kan aku sempat ngekos tuh. Oke. Nah, kok aku serem ya ngeliat muka kamu ya? Iya biasa emang kayak gitu. Karena gangguannya lumayan. Serem banget. Aduh maaf ya, ke distract lagi. Nggak apa-apa. Emang kayak Jadi gitu tuh kok. apa? Di kosan. Di kosan. Ya. Kan jadi kan aku tuh ngekos kan sendiri. Oke. Jadi Ini berarti sebelum punya suami ya kak ya? Belum Oke. punya suami dah. Dan mereka itu yang punya rumahnya ini ngasih tahu di sini nggak boleh bawa. Oh ya, oke, tenang dulu, jangan marah. Jadi jadi susah ngomong. Oke. Jadi tuh yang punya kosannya Kosannya, ini ya. ngomong jangan bawa laki-laki ya, katanya kan gitu Oke. ya. Nah waktu itu karena sering banyak orang yang lihat kayak isi kok Mariam kok bawa laki-laki, katanya ada laki-laki di dalam pas aku kerja gitu. Nah udah kayak gitu aku kan jadi ibaratnya mematahkan stigma masyarakat ya, maksudnya tuduhan masyarakat itu kan, lingkungan itu. Oke. Nah akhirnya aku berinisiatif tuh untuk nginep di rumahnya mama aku yang di Bogor. Ya. Ya. Nah abis itu orang-orang pada niat nih mau ngegerebek aku gitu. Jangan-jangan bener nih itu laki-laki beneran yang dibawa gitu sama Mariam gitu. Ternyata pas digerebek itu jinnya itu lagi duduk, lagi kayak sampai nengok, kamu kalau misalnya masuk kamu harus beri salam. Bener-bener lagi duduk sambil ngerokok. Duduk. Jadi kan kosan aku kan 3 petak kayak gitu kan. Wow. Ki Mariam. Ekstrim. Ekstrim. Wow. Oke, lanjut terus kak. Ya udah kayak gitu. Akhirnya aku nggak bisa ngomong lagi. Ya akhirnya pas digerebek tuh memang ada jin itu. Dan semua pada lihat. Jadi pas setelah gerebek semua orang pada paham ternyata memang bener itu makhluk halus itu, bukan jadi Bukan manusia bukan lah manusia ya. gitu. Nah setelah penggerebekan itu 5 orang bapak-bapak itu langsung sakit serentak. 3 bulan sakitnya dia. Oke, Ki, ini kakaknya bilang kalau jin ini pas mereka orang ini gerebek rumahnya, jinnya lagi ngerokok. Berarti kenapa dia bisa kayak gitu, Ki? Bisa aja, itu menyerupai. Tapi sebagus-bagusnya mereka menyerupai manusia, Oke. mereka pasti punya celah. Dan Contohnya, Ki? Contohnya kalau mereka menyerupai manusia biasanya kalau bukan jin yang kuat banget ya, Oke. wajahnya buruk. Itu pasti. Terus habis itu anggota badannya kurang lengkap. Kemudian nggak proporsional seperti itu. Nah, dan yang mereka lakukan seperti yang manusia lakukan. Biasanya cirinya manusia dan jin yang paling beda. Ini yang sering datang ke aku juga nih. Bentuknya manusia, tapi bawahnya bukan. Ada yang kakinya kayak ayam, ada yang kakinya kayak kuda. Beneran. Jadi seperti itu. Serem ya Ki ya. Serem banget. Yang nggak bayang. Serem banget. Betul yang kakinya kayak ayam lah. Ini kayak kuda gitu. Ih, ngeri banget. Itu. Oke. Nah, ini berarti harapan kamu nih ya. Apa sih yang kamu kepingin? Aku tuh pengennya tuh normal aja kayak gitu.
Bahaya sih. Udah dong ya. Emang tadi nggak ngomong apa? Dia cuma ketawa doang ya, ketawa. Udah. Oke. Berarti tandanya dia nggak mau aku lepas dari dia. Dia tuh bisa menirukan suara siapa aja. Ko Ruben, Onyo, Aki, bener-bener. Jadi suara perempuan bisa, suara laki bisa. Itu ciri-ciri jin yang nggak main-main, kuat banget ini pasti. Tapi apa sih Kak respon dari suami Kakak ketika Kakak mengalami hal itu terus terjadi? Respon dia tuh seperti apa? Pengen cepet berakhir dia bilang. Apakah dia membantu atau menanyakan ke Kakak, ini caranya gimana ya? Aku bisa bantu apa gimana gitu? Karena dia udah pasrah aja gitu. Jadi lakukan aja apa yang orang saranin gitu. Demi kebaikan kamu. Ya kalau apa namanya? Tapi nggak keluar dari yang Betul. Oh iya, itu, iya. Oke. Namanya ikhtiar lah. Iya. Emang katanya Kakak pernah hampir nikah sama jin ya? Itu gimana ceritanya? Jadi tuh aku mimpi kayak dikembangin kayak gitu kan. Oke. Tapi belum ijab kabul belum. Iya. Suasananya itu ketika di mimpi itu gimana Kak? Bener-bener pesta, bener-bener tendanya pun luas, dihadirin orang banyak. Cuma kata suami yang versi akunya, ibaratnya jasad akunya gitu, pas lagi tidur itu kayak menggelepar-gelepar gitu, kayak orang step kejang-kejang gitu. Hah? Jadi kan Sampai aku seg- mimpi, Sampai segitunya. iya sampai segitunya. Wah gila sih. Wow, oke. Gimana lanjutin? Ketika Kakak mimpi lagi itu terus Iya, akhirnya dibangunin sama suami. Kamu kenapa sih kayak begitu? Kayak ketindihan. Sebelum dibangunin tuh dibacain doa-doa gitu. Akhirnya bisa bangun. oke. Makanya aku benci banget tidur. Wah, benci tidur loh. Yuk. Oke, kalau aku tanya ke Ki Atno, Ki, itu kenapa ya Ki? Dia bisa ngajak rohnya kakaknya untuk masuk ke dalam dunianya mereka itu seperti apa sih Ki? Nah, bahkan sampai diajak nikah gitu loh. Ya, bahayanya habis ini ya, bukan hanya rohnya yang bisa diajak masuk, sefisik-fisiknya bisa. Bisa Ki? Bisa. Masuk ke dunianya mereka? Bisa. Ketika kita masih hidup atau kita udah meninggal? Masih hidup. Wah, Sefisik-fisiknya bisa. Ya, itu salah satu caranya mereka lah memang. Nah, kenapa dia tadi diajakin nikah? Karena memang mereka diincar buat nikah sama sama jinnya itu. Si Maryam ini diincar buat nikah sama jinnya, kemudian dibawa ke alamnya. Nah, memang ada pernikahan antara jin dan manusia. Nah, itu ntar yang masalah ya adalah keturunannya, itu bakalan jadi masalah pasti. keturunan dari kakaknya. Ya, makanya dia nggak boleh ini dulu, nggak boleh melahirkan anak manusia dulu. Oh, kenapa? Keguguran kan? Aku keguguran. Pas Oh usia my kandungan 4 bulan. Wow. Karena jinnya mau nikahin dia, mau punya anak sama dia juga. Aish, Ya. masa kayak gitu? Oke. Nah ini kan tadi kamu harapannya udah. Mati. Astagfirullahaladzim. Apa dia bilang tadi? Enggak. Nggak boleh dong kamu ngomong gitu ya. Enggak. Kan ini kita hanya Please, berbagi jangan. cerita doang. Dia ketawa lagi nih. Dikira lucu kali. Bahaya sih tapi. Oke, Ki. Kalau boleh tahu, seandainya kamu memang mendengar kita, memang ada di sekitar kita, tepatnya kamu ada di mana posisinya? Pasti di samping aku kali. Maria. Dekat Maria berarti. Aduh, gua mual ya. Ayo juga dari tadi merinding lo ya. Hah? Diketawain kan udah, sama ya. dia. Halo, udah ya? udah. Udah, oke. Ki, Hmm, mohon Ki, jangan sampai dia mengganggu di sini Ki. Please. tenang, nanti nggak apa-apa lah kalau dia mau interaksi di sini, biar orang-orang tahu kalau hal-hal seperti ini ada memang. Tapi nanti setelah kita ngobrol, aku mau lebih dalam buat bantuin dia lah. Iya. Mau Oke. coba lah. Ki, kalau misalkan itu bener gak sih Ki, ada yang namanya keturunan manusia dan jin? Oke. Maksudnya di dalam dunia nyatanya nih. Di Ketika dunia kita ya? Ya dunia kitanya. Oke, kalau di dunia kita udah dari dulu ada sih sebenarnya. Hah? Dari dulu sebenarnya udah ada.
di negara Setengah manapun. jin, setengah manusia. Ya betul. Yang rumor yang paling terkenal itu anaknya genderuwo, Tebu Aku pikir Wahini. itu cuma di film doang. Ya, Tebo. Iya, Tebo dan Wahini itu anaknya genderuwo. Itu sampai terkenal dia. Dan banyak sih sebenarnya kasus-kasus seperti itu. Nah, bedanya adalah ketika yang cowoknya ya itu manusia, nanti anaknya adanya di alam jin. Itu. Adanya di dalam jin. Ya, anaknya adanya di alam jin. Tapi kalau yang cowoknya jin dan ceweknya manusia, ada dua hal nih. Nanti yang lahir anaknya ada keistimewaan tertentu atau juga di dunia jin juga seperti itu. Berarti dia nggak ada di dunia nyata. Enggak. Sebenarnya dunia jin itu di sini juga, Onyo. Sama aja. Cuman beda ininya aja, beda. Sampai seserem itu lagi. Kan dengar lagi kan? Iya. Emang dia tuh marah banget. Bener-bener marah. Kayak buka pintu ya. Iya. Ada. Iya. Bener-bener marah banget dia. Asli. Aku takutnya mengganggu doang kok di sini kok. Asli dah kok. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Please. Aku mohon padamu. Oh, enggak. Udah. Sama aku aja ya. Sama aku udah. Enggak, udah. Please. Ki, siapa nih siapa yang akan bisa membantu ini? Apakah dari kakaknya sendiri atau kakaknya harus mencari orang untuk bisa membantu supaya dia tidak diikutin terus? Ya, perjalanan hidupnya bagus sih. Nanti bakalan ditemuin dengan beberapa jalan, dan apa sebenarnya yang jinnya cari, dia bakalan tahu. Dan memang nanti ada orang-orang yang akan bisa membantu. Insya Allah, karena dia orangnya ikhtiarnya tinggi banget. Nah, nanti aku coba dah. Aku pasti juga coba melakukan sesuatu buat dia. Nanti dibantu sama Ki Atmo ya. Oke. Nah ini justru saya semakin ini hari semakin larut nih, semakin malam, yang semua pada dengerin pasti pengen tahu bagaimana reaksinya ya. Apa kamu marah? Kami sedang membahas kamu di sini. Oh my god, itu suaranya. Berat ya suaranya ya. Suaranya berat banget. Nah, itu suara aslinya itu. Iya, kayak Itu gitu. suara aslinya. Suara Kalau suara yang tadi manipulatifnya dia. Kayak suara ketawa, cewek gitu. Itu tadi suara aslinya dia tuh. Wow, Iya, ngebahas itu suara banget tuh Ki. aslinya. Iya. Serem ya suaranya. Keren sih. Apalagi Makanya aku nggak mau dengerin, aku pusing banget sumpah. Please aku mohon, please. Enggak beneran enggak beneran. kayak dia ngomong, iya. Sampai merinding banget. Please. Sampai merinding. Aku mohon padamu Dimriat, please. Jangan. Itu Dia ngomong apa sih, kayak Bisik-bisik kan? enggak, dia itu kayak ngomong sesuatu tapi bukan bahasa kita. Aku nggak mau Tahu. dengerin, Dengar nggak? Aramaik. Dia ngomong kayak gini ngomong. Iya. Cuman Tapi bukan aku bahasa nggak mau kita. dengerin. Iya. Bukan bahasa Indonesia. Ada dua yang umum dipakai sama bahasa jin. Bahasa Aramaik sama Sumerianik. Sumerianik. Iya, sama Aramaik itu salah satu bahasa yang kuno, dan ya itu Anda disampaikan sesuatu. Aku nangkep beberapa hal. Cuman apa ya? Ngeri sih. Janganlah, bahaya. Karena membahayakan buat dia. Kalau kita Iya sih nggak tadi ya. masalah. Pada saat kita ngomongnya di sini, tapi sekarang udah nggak ada. Tapi itu kerekam nggak? Apa tuh? Yang omongan yang tadi dia. Harusnya kerekam. Harusnya kerekam. Oke, pada saat tadi kita ngomong di sini nih ya, ini kan ada pantulan kaca tuh ke depannya di situ. Ini di sini nih, ya. Ini berasa banget di sini ya Ki tadi ya. Dan kayaknya dia semakin mendekat dan ke arah Maryam. Iya Oke. Dia ngeprotect apa? Emang dia nggak mau aku tuh diobatin, pengen jadi milik dia seutuhnya gitu. Maaf ya, aku ngeliat kamu kayaknya serem banget. Nggak apa-apa. Asli loh. Lagi mode perang kalau kayak gini. Kenapa? Dia kakaknya ngeliat Kiatmo itu serem. Maaf ya, Ki ya. Nggak apa-apa. Serem banget. Berarti ini tuh tidak akan bisa lepas ya Ki ya. Meskipun dia berusaha untuk mencari orang yang ya buat bisa ngesembuhin, bahkan sampai dia lagi beribadah pun diganggu. Betul.
Tapi kakak pernah nggak kalau misalkan di saat kakak beribadah itu, kakak itu kayak beribadah biasa, ya lancar aja beribadahnya. Tapi selesai beribadah baru digangguin. Pernah kayak gitu? Enggak. Apakah Pasti pas ibadah. Sampai 3 kali batal, sembayang, uduk lagi. Sampai Gitu 3 kali terus. batal. Ganggu banget itu mah. Iya. Iseng. Bahkan di masjid aja, bukan di dalam rumah, di masjid luar itu juga digangguin. Katanya orang-orang yang lihat tuh kayak mukenanya ke atas, Diangkat gitu ya, diangkat, terus ini bawahnya dilorotin. Dia benar-benar nggak mau aku buat beribadah itu sama Tuhan. Gitu hanya. dia tuh sampai segitunya ya Ki ya? Ya, karena ya memang biar dia nggak cari pertolongan sama yang deket-deket sama. Oke, please, aku mohon. Serem ya suaranya ya. Enggak, aku nggak mau dengerin, aku pusing banget sumpah, aku pusing banget. Tapi itu suara aslinya dia. Iya, kalau suara ngebas itu, Iya tadi ngebahasnya. iya itu suara aslinya. Maaf. Itu bahasa, kadang bahasa Hebreu, bahasa Aramaik, kadang bahasa Arab, Sampai segitu. bahasa aslinya. Oke. Kalau sepengetahuan Ki Atmo, itu kira-kira dia lagi ngomong apa? Kalau aku nggak ngerti, tapi nggak tahu dia ngomong apa. Tapi dia itu lagi berbicara. Lagi bicara. Bukan lagi kayak bukan. Enggak. Dia lagi ngomong, kata-katanya itu dipatah-patahin. Kayak kita Betul. lagi ngomong ini nih. Ya. Ada intonasinya ya. Iya, kata-katanya. ada intonasinya. Jadi kayaknya dia pengennya ya kita yang ngerti bahasa dia ya. Gitu ya. Tapi kadang dia bisa bahasa Indonesia loh. Oh bisa. Dengar itu. Iya. Kayak nafasnya. Iya, Ada nggak yang aku, ingin kamu sampaikan sama Mariam? aku tahu kamu marah. Tapi aku nggak mau dengar. Please. Apa? Please, aku mohon padamu. Wih, ngeri kali suaranya. Apa sih yang kamu inginkan? Nggak mau, aku capek. Dikit aku tangkep sih, apa namanya? Sedikit yang pertama banget sedikit yang aku tangkep. Dia tuh pengen kalian nggak usah ikut-ikut kalau kayak gini, nggak apa-apa, nggak apa namanya? Dia kayak gini nih emang sudah aku incar sebelum dia lahir, nggak apa-apa, jangan ikut-ikut gitu aja. Itu yang aku tangkap sedikit ya dari yang panjang pertama tadi di awal. Iya, contohnya dia udah kasih Kok dia malah berinteraksi ya? Wow. Contohnya kalau misalkan dia nggak bilang kita jangan ikut campur, contohnya dia udah kasih peringatan ke orang-orang yang sebelumnya menyembuhin kakaknya. Wow, ini kalau menurut aku ya salah satu jalan buat kakaknya ya pengen cepet terhindar dari dia atau pengen sembuh. Tuh beda lagi suaranya. Oh my god. Beda lagi suaranya ini. Ini kalau aku bilang nggak bisa dilanjutin lagi ya, ini udah ekstrim banget, berbahaya nanti buat Mariamnya. Iya. Tapi yang pasti Mariam, aku ikut mendoakan semoga kamu bisa melewati ini semua. Amin, dan kamu bisa amin. cepet punya anak. Amin. Iya, setan bentar. Ini kalau ngeliatin ya kasihan sebenarnya Mariam, tapi maaf mungkin dari kita cerita gini siapa tahu ada yang bisa bantu Mariam nantinya. Amin. Ya. Oke. Dan Ya. apa? Tapi sebelumnya pas podcast kayak gini terdengar suara kayak gini nggak kok? Ada, atau pasti. Ya pasti ada. Ada. Tapi nggak sesering ini ya kok? Ini sering banget. Ini terekstrim. nggak pernah kita Parah dengerin sih, suara ini. iya. Ya Ki, Nggak ya? pernah. Kita nggak pernah Aku dengerin. nggak mau dengar sama sekali. Kita Aku nggak udah pernah pusing dengerin banget. suara ini Kak, suara yang ini. Kita nggak pernah dengerin suara itu. Dia beneran marah. Masya Allah. Kita pamitan ya. Terima Iya, kasih iya. buat semuanya ya. Maafin, Sampai jumpa maafin, lagi maafin. ya di sisi dunia. Bye. Iya.